yang sarjana pertanian. Kerja? Tidak ada tomat satu di samping rumah itu. Sendirian. Padahal dia sarjana. Betul kok tidak? Beli dong share Dia buat mama. ada. Dia laki-laki kok perempuan. Laki-laki. Siapa punyong itu? Dia sarjana peternakan. Tapi kas kawin babi tidak bisa. Dia sarjana olahraga. Terus kita bilang, kakak, corol, kakak koprol, kakak salto. Terus dia hanya bilang, tahu dari segi teori, tapi tidak bisa lakukan. Mau bikin apa? Sama kayak potong pendeta. Beta kan ajar ilmu berkhotbah, orang tanya beta, pendeta, yuk, khotbah yang baik itu yang karmana. Beta lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya akan bilang begini, khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin karmana. Omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain, bikin Lain. di sini juga ada. Dia ada di sini. Cetunjuk. Ada orang yang malah bahkan lebih parah dari itu. Pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan Jangan suka munafik, itu maksudnya. khotbah tentang kasih, tapi pulang di istri ini bangga tuh. Sebegitu istri tipu lagi bilang, mama kenapa? Tahu tadi bangun pusing kok ada. Kayak apa gua? Di sini ada suami yang biasa pukul istri. Ada. Waduh. Begitulah ya teman-teman, kalau kita sebagai manusia biasa, kita kan suka lupa, suka salah. Karena kita sebagai manusia biasa mudah tergoda dengan kesalahan-kesalahan, ya. Untuk itu, mari kita sering-sering mendengarkan firman Tuhan. Disitulah kita dimurnikan, disitulah kita disadarkan. Sama katanya mendengarkan firman itu seperti kita ke pom bensin. Ke pom bensin itu kita butuh bensin kan. Sesudah diisi oleh pom bensin kendaraan kita jalan. Kita pergi ke sana kemari, kita jalan. Artinya kita bekerja. Sesudah kita isi firman Tuhan di dalam pikiran kita jalanin, kita praktekin, kita belajar untuk berubah. Karena kalau kita nggak belajar, lah kita nggak akan bisa. Kita harus belajar mempraktekkan apa yang kita dengarkan. Kalau kita nggak mempraktekkan apa yang kita dapatkan, kita nggak akan lulus. Setiap orang beda-beda karakternya, beda-beda juga kedewasaan imannya. Nah, kitalah yang tahu kita itu masih kerohanian kita masih kayak anak kecil apa enggak, atau kita sudah dewasa iman kita. Kita cek setiap hari, saya ini udah posisinya di mana. Jadi mencek itu adalah mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Itu sama dengan kita bercermin. Kita ambil cermin, kita tahu wajah kita seperti apa. Ini cermin, kita tahu wajah kita seperti apa. Oh, ini kurang, bedaknya ini kurang, ini kurang. Jadi kita tahu kondisi kita saat kita melihat cermin. Begitu juga dengan hidup kita. Kita tahu kondisi kita saat kita membaca firman Tuhan atau saat kita mendengarkan firman Tuhan. Sehingga Roh Kudus itu mengajari, mengecek hati kita. Sehingga
kita diberitahu oleh Roh Kudus, oh posisi saya masih banyak kurangnya ini dan itu, oh kurang sabar saya, oh saya kurang di bidang ini. Jadi kita tahu kondisi kita, sehingga waktu kita tahu kondisi kita, kita berusahalah belajar untuk memperbaiki sedikit demi sedikit. Kita ada kerinduan untuk berusaha memperbaiki karakter-karakter kita. Karena kalau kita nggak berusaha memperbaiki karakter kita, kita akan stagnan, kita akan seperti itu terus sampai tua. Masa sih kita nggak bisa berubah? Kita mau berubah itu karena kita mau. Hati kita itu mau apa enggak? Itu dari sikap hati kita. Kita mau berubah apa enggak? Kita itu sebenarnya bisa melihat orang lain atau bisa melihat antara hubungan kita dengan kakak adik kita, antara kita dengan anak-anak kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga besar kita pun, atau di dalam keluarga kecil kita pun, kita tahu seperti apa hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita. Apakah kita disukai atau tidak? Apakah orang tidak respect terhadap kita? Kenapa? Kita harus koreksi diri kita. Saat kita mengkoreksi diri kita, kita diberitahu oleh Roh Kudus, oh saya orangnya seperti ini, saya kasar, saya suka-suka saya terhadap orang, saya tidak mau menerima pendapat orang lain, saya kurang sabar di bidang ini, saya melihat kekurangan saya ada di mana, sehingga mari kita bertobat, mari kita datang pada Tuhan, mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, saya masih seperti ini. Kita jujur di hadapan Tuhan, saya masih sering gak sabar lihat orang ini, sering ini mengganggu saya, sering orang ini menghakimi saya, sering ini tidak pernah menerima pendapat saya, sering orang ini memaksakan pendapatnya, sering ini selalu menekan saya, sering ini memberikan suatu penghakiman terus. Ini tidak pernah akur dengan saya. Kenapa ini Tuhan? Kok saya merasa dengan orang ini sering bentrok? Kita harus mengkoreksi diri kita. Kita harus tahu kondisi kita saat ini, karena Tuhan berfirman, lihatlah kondisimu, katanya kan. Kita harus cek setiap hari kondisi kita, kondisi keimanan kita, karakter-karakter kita, sehingga kita tahu mana kekurangan kita. Disitulah kita bawa, kita persembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Tuhan, saya masih seperti ini, masih kurang sabar saya menghadapi orang ini. Masih seperti ini karakter saya belum bisa ini lulus di bidang ini. Tuhan ampuni saya masih begini Tuhan. Saya persembahkan ini kepadamu Tuhan, saya berikan ini kepadamu. Ajar saya berpikir yang terang, ajar saya untuk tetap berpikir yang benar Tuhan. Saya persembahkan hidup saya secara totalitas kepadamu. Saya masih Tuhan belum bisa mengikuti Engkau, belum bisa mempraktekkan apa yang ku dengarin firman-Mu Tuhan. Jadi disitulah kita jujur di hadapan Tuhan. Disitulah kita mengakui, yang penting mengakui kepada Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita bertobat, dan nanti Tuhan akan ikut campur. Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat kegalauan hati kita. Kita berikan pada Tuhan, semuanya kita serahkan pada Tuhan. Nah disitulah kita belajar dan belajar. Kita belajar mengkoreksi diri, belajar juga untuk merubah. Kita belajar itu harus benar-benar sungguh-sungguh belajar dan belajar. Jadi selama kita masih hidup, kita harus belajar mengkoreksi diri, belajar untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Jangan kita keraskan hati kita. Jangan hanya pendapat kita aja yang didengarin orang. Jangan hanya pendapat kita lah yang benar. Kita ngotot aja pendapat kita. Kita ngotot aja, kita cari pembenaran diri kita. Kita tanya sana, kita tanya sini, pendapatnya sama enggak ya? Mau ngotot pendapat kita sendiri, itu untuk apa? Itu sama dengan kita itu tidak mau kalah, merasa benar sendiri. Kita nggak boleh maksa orang.
Kita harus menghargai orang lain. Kita harus menerima orang lain. Kelemahan dan kelebihannya kita harus menerima. Kita harus pahami. Harus belajar memahami orang. Harus belajar menerima kekurangan orang lain. Harus belajar menerima perbedaan kita dengan orang lain. Jangan maksain diri. Seringkali aku lihat memaksakan pikirannya. Menurut kamu benar, tapi menurut orang lain belum tentu benar. Kenapa kau paksakan dirimu dengan orang lain? Untuk apa sih bertegang-tegang leher terus? Untuk apa sih perang mulut? Untuk apa sih selalu membenarkan diri? Pikir, itu damai enggak sih? Kalau kita memaksa orang lain, memaksakan apa yang pengen kita, menurut kita benar, kita paksakan ke orang lain, itu tidak damai. Hatimu itu tidak damai. Hatimu memaksa orang lain, mau menyerang orang lain, mau kayak perang penjajahan. Waktu Jepang kan dia memaksakan diri, memaksakan orang lain untuk mengikuti dia. Kamu itu pahlawan atau kamu itu penjahat? Itu penjahat itu namanya. Kalau kita menyerang orang lain, kalau kita memaksakan pikiran kita untuk diterima orang lain, itu namanya penjajah yang jahat. Ingat itu. Dari cara berpikirmu aja kamu harus tahu, kamu itu penyerang, pemberontak, atau kamu itu musuh orang lain. Kau cari-cari musuh itu namanya. Kamu tidak ada berdamai dengan dirimu. Itu menandakan kamu itu tidak berdamai dengan dirimu, sehingga kamu memaksakan kehendakmu sama orang lain. Kamu memaksakan pendapatmu untuk diterima orang lain. Itu salah. Kau harus menghargai pendapat yang berbeda. Kamu harus menghargai orang lain walaupun itu adikmu kandung, anakmu kandung, orang tuamu kandung. Kamu tidak bisa memaksakan kehendakmu sama orang lain. Ingat itu. Ada haknya orang, ada haknya kamu. Kita berbeda pengalaman, berbeda pendapat. Itu harus kau terima perbedaan itu. Jangan suka memaksa. Namanya memaksa itu berarti merebut hak orang lain. Itu dosa. Harus ingat cara berpikir kita itu. Saya memaksakan kehendakku enggak sama orang lain. Kenapa kalau kamu memaksa orang lain? Itu punyamu apa enggak? Kalau itu bukan milikmu pribadi, kenapa kau paksakan orang lain untuk menerima pendapatmu? Kenapa harus bertegang-tegang terus? Perlu itu cara berpikirmu itu perlu dikasih firman Tuhan. Itu cara berpikirmu itu membuat kamu menjadi tidak disukai orang lain. Kalau orang tidak suka dengan kita, berarti ada apa dengan diri kita? Ada apa dengan, ada yang salah dengan diri kita. Mari kita koreksi diri kita. Mari kita belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Mari kita belajar untuk memperbaiki diri, memperbaiki cara kita dengan orang lain, memperbaiki cara kita untuk berkata-kata, cara kita untuk bertindak harus hati-hati. Oke? Perlu ini didengerin orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Maaf kalau ini keras, tapi ini adalah perbaikan untuk kita semua.